Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zia Ardelia Fauziah. Dalam video kali ini, saya akan mereview buku dengan judul Think and Grow Rich karangan Napoleon Hill. Nah, buku ini merupakan buku terlaris sepanjang masa yang telah dicetak 20 juta lebih eksemplar dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dari seluruh dunia. Garis besarnya, buku ini berisi tentang prinsip-prinsip atau langkah-langkah yang harus dilakukan seseorang ketika ingin mencapai kesuksesan. Penulis buku ini adalah Napoleon Hill. Penulis membuat buku ini karena ia merupakan seorang jurnalistik Amerika Serikat yang telah mewawancarai banyak orang-orang besar Amerika Serikat. Di antaranya Andrew Carnegie, Henry Ford, dan juga Thomas Edison. Dalam bukunya ini sebenarnya ada 13 prinsip untuk mencapai kesuksesan. Namun saya akan membahas beberapa saja yang akan saya tuangkan dalam video kali ini. Yang pertama, cara orang untuk mencapai kesuksesan adalah memiliki pikiran yang kuat dan juga kepercayaan terhadap diri sendiri. Dalam buku ini, Hill menyampaikan atau menyatakan bahwa pentingnya memiliki keinginan atau hasrat yang besar karena dapat menentukan arah untuk mencapai tujuannya. Karena dengan memiliki pikiran yang kuat akan mendorong hasrat yang kemudian mencari jalannya untuk mencapai kesuksesan tersebut. Orang yang memiliki pikiran yang kuat terhadap atau hasrat yang kuat terhadap keinginannya akan menimbulkan rasa kepercayaan pada dirinya untuk mencapai tujuan tersebut. Pikiran kuat dan juga keyakinan ini sangat berkesinambungan karena dengan pikiran yang kuat akan lahir kepercayaan diri yang akan mengantarkan sinyalnya ke alam bawah sadar sehingga kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Pikiran kuat tersebut akan melahirkan hasrat yang membara yang kemudian akan diterjemahkan oleh visi kita melalui tindakan yang nyata. Nah, tindakan nyata tersebut akan membawa kita kepada kesuksesan. Pikiran yang kuat akan menstimulus otak dan juga pikiran bawah sadar kita untuk melakukan hal-hal untuk mencapai atau metode untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Pikiran yang kuat juga akan menimbulkan kepercayaan diri untuk mampu melakukan hal-hal untuk mencapai kesuksesan tersebut. Nah, pikiran kuat dan juga kepercayaan diri ini saling berkesinambungan karena keduanya saling berkontribusi untuk menggerakkan pikiran dan juga visi kita dalam mencapai kesuksesan dan kaya raya. Dengan pikiran yang kuat, kemudian akan menimbulkan kepercayaan diri untuk mampu melakukannya. Kemudian, sebelum itu, pikiran yang kuat itu akan mempengaruhi alam bawah sadar dan imajinasi kita. Alam bawah sadar berperan penting dalam menerjemahkan keinginan. Karena dengan alam bawah sadar, semua emosi negatif atau emosi positif itu masuk ke alam bawah sadar. Maka alangkah baiknya kalau alam bawah sadar kita itu diisi dengan energi-energi positif. Energi positif yang ada dalam alam bawah sadar kita akan menimbulkan imajinasi yang kreatif. Hill menyatakan imajinasi itu ada dua. Ada imajinasi sintetis dan juga imajinasi kreatif. Kebanyakan orang-orang itu menggunakan imajinasi sintetisnya untuk melakukan suatu pekerjaan, untuk melakukan suatu tujuan, karena imajinasi sintetis itu diambil dari pendidikan dan pengalaman seseorang. Sedangkan imajinasi kreatif itu mengandalkan kekuatan otak yang tidak terbatas, di mana kekuatan imajinasi kreatif ini bisa dilatih dengan cara menggambar, menyusun teka-teki, menyusun puzzle, dan lain sebagainya yang dapat menajamkan imajinasi kreatif kita. Nah, dengan imajinasi ini kita dapat menuangkan ide-ide kita yang kemudian
akan membuat rencana yang praktis untuk mencapai atau perubahan suatu pikiran lewat keinginan yang kuat. Jadi, dari keinginan yang kuat, imajinasi, dan juga pikiran alam bawah sadar itu saling berkesinambungan. Karena semuanya itu berkontribusi dan menjadi kombinasi yang tepat untuk melakukan tujuan yang jelas dan terstruktur. Prinsip selanjutnya yang saya dapat dari membaca buku Think and Grow Rich ini adalah orang yang sukses itu akan mengambil keputusan dengan cepat. Dalam buku ini dinyatakan bahwa perbedaan antara orang yang sukses dan gagal, karena orang sukses itu kebanyakan mengambil keputusan itu dengan cepat dan juga tepat, sedangkan merubah keputusan tersebut dengan lambat. Orang yang gagal adalah mereka yang dalam memikirkan suatu keputusan itu banyak pertimbangan atau dengan waktu yang panjang. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa orang yang gagal itu adalah orang yang gampang terdistract oleh opini orang lain. Karena kenapa? Karena mereka itu lebih banyak bicara daripada mendengarkan. Jika orang itu dapat mengubah keputusannya dengan cepat, maka akan menerima kegagalan di depannya. Jika orang itu mengambil keputusan cepat, namun mengubah keputusan tersebut dalam jangka waktu yang lama, maka kesuksesanlah yang akan didapatkannya di kemudian hari. Dalam mencapai kesuksesan dan kaya raya, dibutuhkan juga kekuatan pikiran atau mastermind dan juga perencanaan yang terorganisir. Kekuatan mastermind ini dapat dibentuk oleh orang-orang yang di dalamnya memiliki tujuan yang sama dan juga dapat bekerja sama yang akan menghasilkan simbiosis mutualisme di dalamnya. Karena dengan mastermind ini, seseorang dapat lebih mengembangkan apa yang dipikirannya kemudian untuk direalisasikan menjadi tujuan yang jelas dan juga terorganisir. Dengan adanya mastermind ini, kualitas atau metode yang kita gunakan akan lebih tinggi, akan lebih bagus keadaannya, karena mastermind ini merupakan kelompok atau penyatuan ide-ide dari orang-orang yang memiliki kerjasama yang selaras dan juga tujuan yang sama. Kelompok mastermind itu diperlukan beberapa cara untuk membentuknya. Yang pertama adalah memilih anggota yang tepat. Dengan memilih anggota tersebut adalah orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan juga dapat bekerja sama dan tidak egois, kemudian dapat menentukan tujuan yang sama dengan perencanaan yang terorganisir, kemudian dengan menciptakan lingkungan yang terbuka agar setiap anggota tersebut merasa aman untuk berbagi tanpa takut untuk dihakimi. Kemudian mengatur jadwal pertemuan antara kelompok mastermind ini untuk melakukan evaluasi yang akan memperbaiki metode kesuksesan ke depannya. Dengan mastermind ini, seseorang atau kelompok mastermind ini dapat mencapai tujuan mereka dengan melakukan perencanaan yang baik, dengan anggota kelompok yang dapat bekerja sama dengan efektif dan semangat yang selaras, dan juga berbagi sumber daya untuk mengatasi tantangan bersama-sama. Sebenarnya ada 13 prinsip dalam buku ini yang dinyatakan Hill untuk mencapai kesuksesan atau kaya raya. Tapi saya hanya menjelaskan beberapa saja. Untuk lebih tahu secara rinci dan juga jelas bagaimana 13 prinsip tersebut, teman-teman boleh untuk membeli buku Think and Grow Rich ini di toko terdekat ataupun di Gramedia terdekat, online maupun offline. Baik, pada dasarnya semua orang itu mampu untuk mencapai kesuksesan jika diiringi dengan mindset mereka. Karena mindset seseorang itu menentukan bagaimana ia hidup untuk kedepannya. Maka dari itu, dengan membaca buku Think and Grow Rich ini, banyak orang-orang yang telah berubah hidupnya menjadi lebih baik karena mengetahui prinsip-prinsip yang harus dilakukan untuk mencapai kesuksesan. I got so much fucking design on right now.